Bab 211, Chuan Jia yang memperlakukan uang seperti kotoran. Ada juga keterampilan dalam menjual saham, apalagi jika menjual saham dalam jumlah banyak, Anda harus lebih memperhatikan keterampilannya. Jangan menjual terlalu banyak sekaligus, jika tidak Anda akan diperhatikan oleh seseorang yang tertarik, dan harga saham akan anjlok. Tapi Anda tidak bisa menjual terlalu sedikit. Jika tidak begitu Anda melewatkan harganya, Anda juga akan menyesalinya. Jadi pastikan untuk mengawasi pasar untuk menjual, kehilangan sedikit, dan sesekali melihat makanan dalam jumlah besar, Anda harus bergegas untuk mengikuti. Singkatnya, tidak diperhatikan oleh pembeli, seseorang menggila penjualan saham, yang pada gilirannya menyebabkan harga saham jatuh. Operasi seperti itu adalah operasi yang sangat sulit ketika pasar saham berjalan lancar atau ketika pasar saham anjlok. Namun ketika pasar saham secara umum sedang naik, akan jauh lebih sederhana, fokus saja pada timing untuk menjual. Jadi kecantikan kecil ini bekerja keras sampai setelah jam 3 sore, dia menjual semua saham Jia Yapeng, dan Chuan Jia tinggal di aula perdagangan VIP. Adapun sekretarisnya, dia terus mengawasi. Melihat pasar, sepertinya saya sedang memikirkan sesuatu. TN. Jia, semuanya telah terjual. Gadis kecil itu dengan senang hati menyerahkan tugas itu kepada Jia Yapeng. Tidak buruk. Jia Yapeng mengangguk puas, lalu tersenyum, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok? Apa artinya? Si cantik kecil dalam keadaan linglung. Mungkinkah bos Jia akan datang untuk menjual saham besok? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak saham? Saham yang dijual hari ini adalah angka astronomi yang belum pernah dilihat Little Beauty seumur hidupnya. Tetapi keesokan harinya, ketika Presiden Jia kita muncul lagi, ketika si cantik kecil melihat stok tas kerja penuh dengan Presiden Jia lagi, seluruh orang itu sedikit bingung. Operasi yang sama, jual semuanya. Chuan Jia berkata sambil menyeringai. Gudong. Si cantik kecil menelan ludahnya, dan kali ini Chuan Jia langsung pergi. Sekretarisnya tinggal di sini sampai si cantik kecil menjual semua stok dan pengiriman selesai. Tinggalkan dengan semua dana. Untuk waktu yang lama, kecantikan kecil mengira bahwa uang digunakan untuk menggambarkan orang-orang dengan moral yang mulia, tetapi sekarang, kecantikan kecil merasa bahwa ini mungkin digunakan untuk menggambarkan tiran lokal yang sebenarnya. Presiden Jia telah berada di sini selama total 10 hari, dan setiap hari dia membawa saham dengan nilai pasar hampir 10 juta, dan meminta si cantik kecil untuk membantunya menjualnya. Dan kecantikan kecil ini juga memperdagangkan lebih dari 10 juta saham darinya setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Dia juga tipe orang yang menghabiskan puluhan juta dolar setiap hari. Meskipun si cantik kecil sangat berhati-hati dalam berurusan dan berusaha untuk tidak menunjukkan kaki yang tersesat, dia masih diperhatikan oleh orang lain yang peduli. Namun, orang-orang yang tertarik ini bukan pelanggan luar. Lagi pula, volume perdagangan pasar saham harian adalah sekitar 80 juta. Bukan hal yang aneh jika naik menjadi 90 juta, tetapi tidak bisa lepas dari pandangan trader lain. Tersebar di seluruh bursa saham bahwa si cantik kecilah yang merayu bos tiran untuk membantu orang lain memperdagangkan puluhan juta saham setiap hari. Puluhan juta saham, itu ribuan komisi per hari, yang mirip dengan berita 100.000 per hari di generasi mendatang. Pedagang lain di bursa saham iri dengan kecantikan kecil hingga ekstrim. Pada hari ke-11, ketika Jia Yapeng datang ke lantai perdagangan VIP, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecantikan kecil itu telah menghilang dan digantikan oleh kecantikan besar lainnya. Ini juga cantik, dan dia juga mengenakan kaos kaki X sutra hitam, matanya seperti angsa, menatap Jia Yapeng dengan penuh semangat. Di mana kuda kecil itu? Jia Yapeng dan si cantik kecil juga berkenalan, mengetahui nama belakangnya adalah Ma, jadi dia bertanya. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, biarkan aku melayanimu. Si cantik mendekati tubuh Chuan Jia, dan kemudian dia jatuh ke tubuh Chuan Jia secara tidak sengaja, dengan dua daging lunak. Mereka semua hancur, dan pada saat yang sama, Chuan Jia merasa ada selembar kertas kecil yang tersangkut di tangannya. Pidato rakyat, apakah Presiden Jia mau datang dan minum teh bersama mereka malam ini? Kata wanita cantik besar itu dengan marah. Oh,
Chuan Jia mengangkat alisnya, lalu melirik catatan di tangannya, yang bertuliskan nomor kamar sebuah hotel. Apakah kamu seorang gadis pertama kali? Jia Yapeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Kecantikan besar itu terkejut sesaat. Saya suka bersih, saya takut kotor, lupakan saja. Jia Yapeng langsung merobek catatan itu berkeping-keping, dan pada saat ini, si cantik kecil yang memegang setumpuk dokumen masuk. Melihat tubuh wanita cantik besar itu hampir melilit tubuh Jia Yapeng, dia segera mengerti apa yang telah terjadi, wajahnya berubah pucat. Sangat menyenangkan bagimu untuk memiliki uang. Jika kamu punya uang, kamu bisa memandang rendah orang-orang seperti ini. Si cantik besar menatap Chuan Jia dengan kesal, lalu pergi. Ayo, lanjutkan. Jia Yapeng tidak peduli, dan menyerahkan saham senilai 10 juta kepada si cantik kecil. Si cantik kecil mengambil kotak itu dengan panik, dan bergumam di dalam hatinya saat mengoperasikannya berdiri. Bos Jia ini sebenarnya bahkan tidak menyukai wanita secantik Chen Yan, dan dia sengaja memberi saya bisnis. Apakah dia menyukaiku? Tidak, dia sudah punya. Bagaimana sekretaris cantik seperti itu masih menatapku? Itu tidak benar, bukankah maksudmu laki-laki selalu makan di mangkuk dan melihat ke panci? Mereka tidak pernah menyukai terlalu banyak wanita. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah saya akan melakukan sesuatu juga, atau masalah besar seperti itu akan diambil? Si cantik kecil sebenarnya terlalu banyak berpikir. Jia saya selalu merasa dia telah menggunakan lebih banyak. Itu mudah dilakukan, dan dia lebih stabil dan tidak akan menimbulkan masalah, jadi dia harus menyerahkan stok kepadanya. Keesokan harinya, ketika si cantik kecil pergi bekerja lagi, dia tiba-tiba mendengar banyak rumor bermunculan di bursa, dan semuanya ditujukan padanya. Pertama kali dia menjual dirinya sendiri, datanglah berikutnya. Saya menghasilkan banyak uang, dan membiarkan uang besar itu hanya memperdagangkan saham kepadanya setiap hari, dan transmisinya layak, dan kecantikan kecil itu akan menangis. Dalam beberapa hari ke depan, si cantik kecil bekerja untuk Jia Yapeng dengan mata merah dan mata bengkak. Chuan Jia yang melihat sedikit tertekan. Setelah setengah bulan, Chuan Jia memasukkan semua pendapatan saham hari ini ke dalam brankas di dalam, dan kemudian siap untuk disimpan di bank. Pada saat yang sama tersenyum dan berkata kepada si cantik kecil, maukah kamu melakukannya denganku? Apa katamu? Si cantik kecil kaget dan menatap Pak Jia dengan kaget. Maksudku, datanglah ke perusahaanku dan bekerjalah untukku. Jia Yapeng menatap matanya yang merah dan bengkak. Saya tidak berpikir Anda senang melakukannya di sini, dan itu karena saya. Hubungan, ada lebih banyak rumor baru-baru ini. Jangan. Si cantik kecil ragu-ragu, dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia merasa ada jebakan, dan pria kaya itu masih menyapanya, tapi dia bukan tipe wanita murahan yang menjual tubuhnya. Maksud Anda? Keluar dari bursa saham, mulut ZHU Kius Hui di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan kalimat seperti itu. Di mana Anda melihat bahwa saya mencemooh? Chuan Jia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu jatuh cinta dengan gadis kecil itu, jangan pikir aku tidak tahu. ZHU Kius Hui mendengus dingin. Kamu salah paham, aku hanya merasa gadis kecil ini agak menyedihkan, dan perusahaan kita juga kekurangan personel keuangan yang hebat. Chuan Jia berkata dengan benar, sejak dia mengambil asisten keuangannya setelah direktur dikirim ke Fusang, Departemen Keuangan Dakian kekurangan orang. Mereka yang dapat bekerja sebagai pedagang di bursa saham umumnya adalah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi profesional di bidang keuangan dan ekonomi, dan mereka adalah rekan profesional. Kamu adalah tubuh orang yang tamak. ZHU Kius Hui dengan teguh muntah. Ya. Sebenarnya, yang paling saya serakah adalah tubuh Anda. Apakah Anda bersedia memberikannya kepada saya? Chuan Jia memberi ZHU Kius Hui tatapan putih. Tidak. ZHU Kius Hui menggelengkan kepalanya. Ayolah. Jia Yapeng menghela nafas, lalu berbalik dan pergi ke bank, menyetorkan semua uang kali ini. Sampai hari ini, stok di tangan Jia Yapeng telah habis terjual, dan tidak ada kelebihan stok, yang dianggap benar-benar keluar dari pasar saham. Dan panennya adalah 200 juta penuh. Yaitu betul. Jia Yapeng menghabiskan 14 juta untuk membeli saham. Setelah setengah tahun, telah meningkat menjadi 200 juta penuh.
Kemudian Chuan Jia menguangkan dan pergi. Sekarang Jia Yapeng dianggap sebagai pria sejati yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Pria yang mampu melakukan ini pada tahun 1992 memiliki hampir 2 telapak tangan. Bab 212, Guru Sekolah Dasar Lahir. Jia Yapeng memikirkannya dan benar-benar memutuskan hubungan dengan pasar saham, tetapi orang-orang di pasar saham baru saja datang ke pintu. Ketika Jia Yapeng baru saja kembali ke hotel pada sore hari, Chuan Jia tiba-tiba menerima telepon dari Chen Liren. "Jia tua, bagus, bagus," Chen Liren berkata dengan penuh semangat di telepon. "Apa bagusnya?" Chuan Jia bertanya dengan marah. "Itu adalah Komisi Regulasi Sekuritas Cina. Komisi Regulasi Sekuritas Cina akan segera dibentuk, dan diharapkan sekitar Desember tahun ini," kata Chen Liren. "Ayolah, apa hubungannya ini denganku? Saya bukan pejabat. Apakah mungkin saya masih bisa bekerja di Securities Regulatory Commission?" Jia Yapeng berkata dengan marah. "Kamu tidak pergi bekerja, dan Komisi Pengaturan Sekuritas tidak memandang rendah kamu sebagai seorang kapitalis," teriak Chen Liren. "Saya mendengar salah satu teman saya mengatakan bahwa kali ini pembentukan Komisi Pengaturan Sekuritas akan berdampak besar bergerak. Hanya ada 8 stok di desa nelayan. Saat ini pasar saham sedang berjalan dengan baik, sehingga China Securities Regulatory Commission memutuskan pada bulan Januari tahun depan, 8 saham akan ditambahkan di masing-masing 2 kota tersebut. Sekarang kami telah mulai menyelidiki perusahaan berikut." Tanda seru. Kali ini bukan hanya BUMN yang bisa didaftar, tapi keputusan di atas juga sudah dibuat untuk mendata 2 perusahaan swasta di kedua sisi. Kini setelah berita tersebut tersebar, banyak perusahaan yang menghubungi orang-orang dari Securities Regulatory Commission dan ingin perusahaannya sendiri go public. Diperkirakan pengumuman resmi akan dikeluarkan bulan depan, namun tempat-tempat tersebut sudah pasti ditetapkan secara default. Saya memiliki seorang paman yang telah memutuskan untuk dipindahkan ke Komisi Pengaturan Sekuritas. Dia sangat tertarik dengan Dakian dan menganggap Dakian sangat cocok untuk listing. Yang kamu butuhkan hanyalah sebuah kata, dan masalah ini akan diserahkan kepadaku. Saya akan menjalankannya untuk Anda dan menjamin bahwa perusahaan Anda akan terdaftar." Chen Liren berkata dengan bersemangat. "Terdaftar?" Sudut mulut Jia Yapeng menunjukkan sedikit ekspresi jijik. Memang benar bahwa banyak perusahaan menganggap listing sebagai tujuan besar, karena begitu terdaftar, itu berarti saham dapat diterbitkan dan sejumlah besar uang dapat dihasilkan dari tangan pemegang saham. Jumlah uang ini masih ratusan juta. Level, semua orang ingin go public. Tapi begitu perusahaan terdaftar, berarti perusahaan akan mengalami reformasi kepemilikan saham. Posisinya di Jia Yapeng mungkin akan ditarik oleh orang lain. Terlalu banyak pendiri kemudian menjadi contoh keluar dari perusahaan. Jia Yapeng sebenarnya adalah pria dengan keinginan kuat untuk memegang kendali. Dia tidak boleh membiarkan siapapun di perusahaannya menudingnya. Selanjutnya, ketika Tencent pertama kali go public, 30% dari saham diterbitkan, dan hanya beberapa ratus juta deng yang dikumpulkan. Namun beberapa dekade kemudian, 30% saham ini bernilai 1 triliun dolar Hong Kong. Berapa kali perbedaannya di sini, itu setara dengan memberi kepada orang lain secara cuma-cuma. Jangan Jia Yapeng berpikir prospek perusahaannya akan jauh lebih buruk daripada Tencent di masa depan. Bukankah ini memberikan uangnya kepada orang lain secara cuma-cuma? Jadi Jia Yapeng menolak Chen Liren dengan sangat tegas di telepon, dan pada saat yang sama mengatakan kepadanya dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk go public dalam hidupnya. Jika Chen Liren membujuknya untuk mendaftarkan perusahaan itu lagi, maka saudara mereka saya harus melakukannya. Dasar bodoh, bagus sekali perusahaan itu go public. Popularitas Chen Li melonjak, tetapi tidak ada Caroline. Jia Yapeng menutup telepon dan menelepon pamannya lagi. "Panggilan telepon," kata Jia Yapeng menolak. "Oke." Paman itu mengangguk dan tidak memasukkan masalah itu ke dalam hati. Jia Yapeng menolak. Masih banyak perusahaan besar yang mengantri untuk go public. Dia tidak akan peduli dengan hal kecil ini. "Hei, bosmu baru saja menolak dana beberapa ratus juta dolar." Setelah menurunkan kakak tertuanya, Chuan Jia berkata sambil tersenyum.
Kamu luar biasa. ZHU Kius Hui memutar matanya, dan kemudian secara tidak sengaja mengungkapkan dua sentuhan putih salju di dadanya. Air musim gugur. Presiden Jia menjilat bibirnya dan berkata dengan sederhana, aku rakus akan tubuhmu lagi. Mustahil. ZHU Kius Hui memeluk dadanya, dan Chuan Jia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita lain ingin mengambil inisiatif untuk menerkamnya. Mengapa ZHU Kius Hui ini begitu sulit dilakukan? Mungkinkah Anda tidak bisa membiarkan diri Anda kaya? Apakah kamu tampan? Tepat ketika Chuan Jia merasa sedikit menyesal, kakak menelepon lagi. Jia Yapeng melihat nomor teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah nomor telepon Bili-Bili. Mungkinkah itu? Benar saja, ketika Jia Yapeng menjawab telepon, dia mendengar suara Zong Yeu yang bersemangat. Bos, kami berhasil, konsol game kami telah diteliti. Tanda seru. Kami berhasil. Tanda seru. Ini adalah konsol game yang kamu teliti. Keesokan harinya, ketika dia melihat konsol game putih bersih diletakkan di depannya, Bas Jia mau tidak mau berseru. Tentu saja ini sebenarnya disebut mesin pembelajaran komputer atau mesin pembelajaran keyboard, karena konsol game ini sebenarnya adalah keyboard. Ayo, mari kita bereksperimen. Jia Yapeng berkata dengan penuh semangat. Zong Yeu yang sudah lama bersiap-siap segera menyambungkan keyboard ke TV, dan setelah mengetuk secara umum, antar muka utama konsol game muncul dengan mulus. Atas permintaan Jia Yapeng, Zong Yeu dan yang lainnya mengoptimalkan antar muka utama. Meski tidak mungkin membuatnya persis seperti sistem desktop, namun mirip dengan sistem ponsel model lama. Setelah boot, Anda dapat terus menggeser ikon ke atas dan ke bawah. Setiap ikon mewakili fungsi mesin pembelajaran. Mesin pembelajaran komputer kami memiliki total 5 fungsi utama dan 13 fungsi lainnya. Zong Yeu memperkenalkan dengan penuh semangat. Yang pertama adalah fungsi game, tetapi ini harus dipasang di kaset game khusus kami. Kaset ini hanya permainan, tinggal colok dan langsung bisa dimainkan. Ini sangat nyaman. Kata Zong Yeu, dia mengambil kaset game dari tangannya. Ini adalah game pertama yang diselesaikan Bili-Bili. 1. Meniru permainan contrat, dan kemudian Wang Xuan menamakannya melintasi garis api. Jia kami selalu kaget saat mendengar nama game ini. Chuan Jia dan orang tuanya bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang nama itu. Wang Xuan lah yang menemukan nama itu. Tanda seru. Saya melihat Zong Yeu memasukkan kaset game yang melintasi garis api ke dalam konsol game, dan sebuah prompt muncul secara otomatis di TV menanyakan apakah akan memulai game. Setelah mengklik tombol A untuk mengonfirmasi, game akan secara resmi dimulai, dan kemudian mulai memilih protagonis. Bagaimanapun, rutinitasnya pada dasarnya sama dengan contrat, tetapi tidak peduli apakah itu peta game atau model karakternya, tidak ada yang bisa mengatakan ini menjiplak contrat, paling-paling hanya menjiplak gameplay orang lain. Sangat bagus. Chuan Jia memainkan beberapa level dengan penuh minat dan mengangguk puas. Dia bahkan tidak menemukan bug di tengah. Melihat Wang Xuan dan skill mereka cukup bagus. Selain itu, ada beberapa key game yang diproduksi pertama kali. Jia Yapeng memainkannya satu per satu. Meskipun beberapa game masih memiliki banyak bug, namun kualitasnya masih dapat diterima. Dengan sedikit pemangkasan, Anda bisa benar-benar mengosongkan dompet orang tua dan anak. Kemudian fungsi kedua kami, fungsi pengajaran mengetik Wubi, Anda dapat belajar mengetik Wubi langsung melalui mesin pembelajaran ini. Lumayan, tapi kita perlu menambahkan pingin lagi. Fungsi mengetik, lagi pula, mengetik Wubi masih sulit. Ngomong-ngomong, saya perlu menambahkan latihan mengetik. Yang terbaik adalah merancang beberapa game mengetik, seperti game mengetik di mana polisi menangkap pencuri dan kata menyeberangi sungai. Saya ingat Anda punya ide ini. Saya berencana untuk mendapatkan izin mengetik atau semacamnya, tambahkan. General Manager Jia terus mengungkapkan pendapatnya yang membangun, sehingga semua orang berteriak bahwa bos itu bijak. Zong Yeu terus memperkenalkan. Selain fungsi-fungsi berikut, ada juga pemrograman basic. Pengguna dapat memprogram langsung di sini. Setelah pemrograman selesai, mesin secara otomatis akan menjalankan program yang telah diprogram. Masukkan saja kapasitas disk yang cukup besar sehingga mesin pembelajaran komputer ini bahkan dapat menulis game secara langsung.
Selain itu, bahkan ada pemrograman musik, pemutar musik, notepad, dan fungsi lainnya. Bagaimanapun, fungsinya cukup lengkap, dan konsol game Xiao Bawang yang dimainkan Jia Yapeng di masa lalu pada dasarnya sama. Seluruh mesin sangat bagus, saya sangat puas, Jia Yapeng memuji, membuat semua orang mengangguk kegirangan. Lalu Tuan Jia melanjutkan, tapi ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan, dan itu adalah kita. Di semua game, kata game tidak boleh muncul. Ini disebut perangkat lunak pembelajaran teka-teki. Kedepannya, semua kaset game yang diproduksi, baik di bagian depan atau belakang, harus ditandai dengan kata-kata ini kepada saya, dan kemudian pada teks pengantar game, Anda harus menyorot ini orang belajar banyak hal. Ambil salib api ini sebagai contoh. Teks akan memperkenalkannya. Ini untuk melatih keterampilan koordinasi tangan mata anak-anak melalui desain lawan yang terus bergerak dengan kecepatan tinggi, serta level puzzle yang menarik. Latih kemampuan komputasi otak anak, kemampuan reaksi tubuh, DLL. Melalui software ini, anak bisa menjadi lebih pintar, meningkatkan daya ingat, sekaligus meningkatkan kemampuan kerja sama tim, mengerti? TN. Ji Yingming. Tanda seru. Song Yeu dan yang lainnya berteriak serempak. Yah, ya, itu tidak bisa disebut konsol game. Ini adalah mesin pembelajaran komputer. Nama lengkapnya adalah mesin belajar mengetik sekolah dasar. Chuan Jia akhirnya berkata dengan sangat bijak. Bab 213, Tata letak baru mie kering renyah. Karena pekerjaan selesai hampir sebulan lebih cepat dari jadwal, sebagai pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh ketiganya, Jia Yapeng memberi bonus 100.000 yuan ekstra kepada semua orang, membuat mereka semua bodoh. Pada saat yang sama, Jia Yapeng juga memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh mengendur. Pada saat yang sama, basis produksi Dakian akan sepenuhnya bekerja sama dengan persyaratan mereka, sehingga mereka harus menyelesaikan semua mesin pembelajaran mengetik komputer sekolah dasar sebelum 1 November. Pekerjaan produksi massal, dan produksi massal setidaknya 100.000 mesin akan keluar. Selain itu, Jia Yapeng juga menyatakan bahwa setidaknya 30 kaset game yang cocok akan muncul saat itu. Sekarang setelah pekerjaan pengembangan dan pemrograman perangkat keras telah berakhir, semua kemampuan sebelumnya akan dimasukkan ke dalam produksi game. Ketiga manajer itu mengangguk lagi dan lagi, menepuk dada mereka untuk menyatakan janji mereka untuk menyelesaikan tugas. Ngomong-ngomong, kamu juga harus mempersiapkan pekerjaan pra-penelitian. Jia Yapeng tiba-tiba mengubah suaranya. Pra-penelitian? Apakah Anda ingin mempelajari mesin pembelajaran tipe generasi berikutnya? Bos bisa yakin, ini pasti tidak akan ditunda. Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas. Wong Xuan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Apa generasi berikutnya dari mesin pembelajaran mengetik komputer? Hanya ada satu generasi tiran sekolah dasar. Generasi ini sudah cukup, dan tidak perlu menggunakan mesin pembelajaran generasi kedua di masa mendatang. Jia Yapeng berkata dengan enteng, membuat ketiga orang lainnya terkejut. Mesin pembelajaran ini sebenarnya hanya bergerak di generasi pertama, bukan generasi kedua, jadi apa yang ingin mereka lakukan pra-riset selanjutnya? Melakukan hal ini. Chuan Jia meletakkan kakak tertuanya di depan mereka, setelah memikirkannya, dia meletakkan ponselnya di mesin pembelajaran Xiao Bawang, dan kemudian berkata, keduanya, mari kita lakukan bersama. Tanda seru. Di Bandara Internasional Tokyo Narita, 3 baris semua Mercedes-Benz berhenti di gerbang penjemputan, dan 6 di antaranya mengenakan jas hitam. Orang dengan kacamata hitam dengan hormat menunggu di dekat pintu mobil. Orang-orang Fusang di sekitar dalam postur ini sedikit ketakutan, dan sengaja bersembunyi, meninggalkan ruang kosong di pintu keluar bandara yang sepertinya agak sibuk. Saya tidak tahu berapa lama. Di bawah kepemimpinan seorang pria paruh baya yang rajin, seorang pria dan seorang wanita, 2 turis menyeret koper keluar dan naik Mercedes-Benz di bawah bimbingan pria paruh baya itu. Mobil itu, lalu ketiga Mercedes-Benz itu melaju pergi, meninggalkan orang-orang biasa di dekatnya dengan wajah iri. TN. Honda, saya mulai bertanya-tanya apakah Anda menipu uang saya. Setelah membeli ketiga Mercedes-Benz ini, saya khawatir 50 juta yen yang saya berikan kepada Anda hanya setengahnya. Jia Yapeng menatap Seth sambil tersenyum dalam kemegahan besar saat mengangkat pesawat.
Presiden, saya tidak ingin membeli mobil mewah seperti itu untuk menghabiskan modal awal yang kecil, tetapi itu perlu, karena memiliki 3 Mercedes-Benz adalah syarat yang diperlukan untuk bergabung dengan asosiasi pangsit. Kata Honda Ichiro sambil tersenyum kecut. Mustahil? Asosiasi itu akan membuat peraturan yang aneh. Jia Yapeng terkejut. Tentu saja tidak ada aturan seperti itu di sisi baiknya, tapi ini adalah aturan tak terucapkan di dalam asosiasi. Bahkan, banyak asosiasi memiliki aturan seperti itu. Kami orang Fusang sangat menghargai kemegahan dan wajah. Jika tidak ada 3 mobil yang diimpor, berarti perusahaan tidak memiliki kekuatan, dan anggota asosiasi tidak akan setuju untuk bergabung dengan perusahaan ini. Sebenarnya, ini juga merupakan metode yang tidak terlihat bagi anggota asosiasi untuk menolak penambahan pendatang baru. Melalui 3 mobil impor, banyak usaha kecil dan individu yang ingin bergabung dengan asosiasi dapat diblokir, dan kepentingan anggota asosiasi dapat dipertahankan. Luar biasa. Jia Yapeng melirik si kecil yang duduk di sebelahnya. Lelaki itu mengangguk, menunjukkan bahwa memang demikian. Xiao Yi adalah wakil pengawas keuangan yang dikirim ke Fusang kali ini. Dia juga seorang karyawan lama yang telah bersama Dakian sejak orang tua Jia Yapeng. Jia Yapeng sangat mempercayainya. Karena Xiao Yi mengangguk, itu berarti ya. Faktanya, jika tidak, Xiao Yi, direktur keuangan, tidak akan menyetujui kemewahan membeli 3 Mercedes-Benz. Apakah asosiasi sudah masuk? Tanya Jia Yapeng. Pada dasarnya tidak ada masalah. Honda Ichiro tersenyum tipis. Ini hanya langkah terakhir untuk melakukan audit internal terhadap produk kami. Selama produk tidak bermasalah dengan keamanan pangan dan rasa terjamin, pengaitan akan berjalan lancar. Jika kami disetujui untuk bergabung, kami juga dapat menggunakan asosiasi untuk langsung membeli barang di toko dimsum Kuan Fusang. Namun, sebagai anggota baru asosiasi, kita harus membayar biaya keanggotaan. Berapa yang harus kamu bayar? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami memiliki 2 opsi. Opsi pertama adalah membayar 20% dari penjualan semua produk yang dijual melalui asosiasi dalam 3 tahun sebelumnya sebagai iuran keanggotaan. Atau membayar iuran tetap tahunan sebesar 5 juta yen iuran keanggotaan, ujar Honda Ichiro. Bukankah ini mencuri uang? Jia Yapeng mengira bahwa biaya untuk bergabung menjadi anggota hanyalah pembayaran simbolis. Dia tidak menyangka asosiasi akan membebankan harga setinggi itu. Sebenarnya, ini adalah cara anggota lama untuk mengeksploitasi dan membatasi anggota baru. Menurut mereka, member lama sudah bekerja keras untuk membangun pasar, namun member baru cukup bergabung dan bisa langsung berbelanja barang di seluruh negeri. Ini setara dengan memanfaatkan upaya anggota lama untuk mengambil jalan pintas, jadi Anda perlu membayar biaya keanggotaan tambahan ini, dan biaya ini akan dibagi rata di antara semua anggota lama dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai imbalan bagi mereka. Kompensasi. Dengan cara ini, anggota baru harus menanggung biaya yang lebih besar. Jika anggota baru ini tidak meledak dalam penjualan, bukankah ada jalan buntu, kata Jia Yapeng dengan cemberut. Ini adalah tujuan mereka. Semua orang tua akan melakukan segala yang mungkin untuk mempertahankan posisi mereka, tetapi jika orang baru ditekan dengan keras, itu akan menyebabkan perang, dan orang tua mungkin berperang jatuh. Sebaliknya, melalui perilaku pemotongan pisau yang begitu lembut, pendatang baru bisa sedikit berdarah. Dalam 20 tahun ini, tidak kurang dari ratusan merek dimsum, dan setelah bergabung dengan asosiasi, mereka secara bertahap menutup pintunya. Honda Ichiro menghela napas. Mendesah. Ke arah mana Anda berencana untuk pergi? Berikan 20% dari penjualan? Atau membayar biaya tetap 15 juta, tanya Jia Yapeng. Tergantung pada jenis produk apa yang akhirnya Anda berikan kepada saya. Presiden Honda Ichiro memandang Jia Yapeng dengan penuh harap. Jia Yapeng tersenyum, lalu mengeluarkannya dari ranselnya. Peri Jepang keluar dengan mie renyah. Kemasan mie kering ELF ini terlihat persis sama dengan mie kering ELF Swaksha, tetapi semua kemasannya dalam bahasa Jepang, hanya garis kecil Cina yang tertulis di tempat produksi di bagian akhir, dan ada juga impor. Logo menunjukkan bahwa ini adalah produk yang diimpor dari luar negeri oleh perusahaan dalam negeri di Fuso.
Alasan mengapa Jia Yapeng datang ke Fusang hampir 2 bulan terlambat sebagian besar disebabkan oleh lokalisasi mie garing ELF. Bahkan jika Jia Yapeng adalah kelahiran kembali dari Long Aotian, dia tidak percaya bahwa makanan yang penuh dengan masakan Tionghoa bisa menjadi populer di Fusang, jadi pelokalan yang cermat harus dilakukan. Kemasan yang bagus, dengan tikus kuning kecil yang lucu ini, pasti akan menarik perhatian anak-anak. Honda Ichiro memandangi tikus kecil yang lucu di sampulnya yang masih mengisi daya. Pada saat yang sama, Honda masih melihat seluruh paket atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan, dan baru membuka paket setelah memastikan tidak ada masalah. Sebenarnya, tidak masalah bagaimana mie kering ELF dikemas. Yang penting adalah kartu di mie kering. Baru kali ini cetakan kartunya bisa menggugah minat anak-anak di Fusang. Panasnya mie renyah ELF. Ini Honda Ichiro mengira akan melihat kartu pahlawan Water Margin yang sudah dikenalnya di dalam tas, paling-paling, nama di dalamnya diubah menjadi bahasa Jepang. Namun yang tidak disangka oleh Honda Ichiro adalah semua karakter di dalamnya telah diganti, dan itu semua adalah karakter yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini adalah Liu Bei Xuande. Honda Ichiro membaca tulisan di kartu itu, lalu dia mengetahui identitas orang yang ada di kartu itu. Ini adalah karakter dari 3 kerajaan. Bukan karakter dari Water Margin, seru Honda Ichiro. Ya, itu 3 kerajaan, bukan margin air. Jia Yapeng tertawa dan berkata, sebenarnya, saya masih memiliki sedikit pengetahuan tentang Fusang. Saya tahu bahwa 4 karya besar Cina kami ada di sini untuk Anda. Yang paling hot selalu di Romance of the Three Kingdoms. Ini perjalanan ke barat. The Dream of Red Mansions dan Water Margin tidak terkenal di antara kalian. Apakah saya benar? Hai. Honda Ichiro mengangguk penuh semangat. Pada titik ini, Jia Yapeng tidak perlu menyelidiki, lihat saja. Anda akan tahu berapa banyak game dan animasi yang berkaitan dengan budaya 3 kerajaan yang telah diproduksi oleh Fuso. Jadi saya memutuskan untuk merilis kartu di Fusang kali ini, dengan fokus pada karakter baru dari 3 kerajaan. Di edisi pertama, ELF akan merilis total 20 kartu pahlawan 3 kerajaan yang terkait dengan karakter di 3 kerajaan. Aku juga sengaja mundur selama sebulan, dan secara pribadi menggambar kamen untuk Jia Yapeng menggosok mulut harimaunya yang agak masam. 20 kartu pahlawan 3 kerajaan anyar ini memang digambar oleh Jia Yapeng sendiri. Lagi pula, hanya Presiden Jia kita yang dapat dengan jelas mengingat karakter 3 kerajaan dalam Romance of the Three Kingdoms 14 yang baru dirilis. Seperti apa bentuknya? Bab 214, Pahlawan 3 Kerajaan. Di generasi selanjutnya, versi Three Kingdoms mana yang merupakan bidikan terbaik? Tidak diragukan lagi itu adalah The Romance of the Three Kingdoms versi 94 CCTV. Namun jika Anda bertanya versi karakter 3 kerajaan mana yang terbaik, Anda akan memiliki pendapat sendiri. Beberapa orang mengira itu adalah pemotongan yang tak tertandingi, dan beberapa orang mengira itu adalah pahlawan dari 3 kerajaan, atau 3 kerajaan yang komprehensif. Hal terburuk tentang perang adalah beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai kemuliaan raja. Namun di mata Jia Yapeng, lukisan yang paling menonjol adalah seri 3 kerajaan, terutama edisi ke-14 3 kerajaan, yang telah mencapai puncak seri ini. Well, faktanya, generasi ke-14 adalah puncak dari potret panglima militer wanita, dan setiap potret panglima militer wanita sangat dipuji. Kembali ke bisnis, ada alasan mengapa Jia Yapeng menganggap generasi ke-14 adalah yang terbaik. Pertama-tama, lukisan ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan revisi serta perubahan dilakukan di setiap generasi. Dan poin paling kritis adalah bahwa Jia Yapeng ingat bahwa ketika dia melihat lukisan pertama dari seri 3 kerajaan, tidak ada nama di bawah gambar, tetapi Jia Yapeng dapat dengan mudah mendasarkan pada lukisan yang berbeda ini. Kenali nama mereka secara langsung. Lubu, Guan Yu, dan Zhang Fei mungkin mudah dikenali secara sekilas, tetapi Jia Yapeng mengenali Xusu, Jiaxu, Liu, dan Lusu dalam pandangan sekilas. Apakah Anda berani mempercayainya? Jadi lukisan karakter dari seri Three Kingdoms mungkin bukan yang terindah, tapi pasti lukisan yang sempurna yang menggabungkan karakteristik dari karakter itu sendiri.
Jadi saat mendesain kartu dari seri Three Kingdoms, Jia Yapeng tanpa malu-malu mencabut lukisan di Romance of the Three Kingdoms 14. Presiden, apakah ada foto Tachie lainnya? Saya ingin melihat mereka semua. Setelah membaca gambar Tachie Liu Beis berulang kali, Ichiro Honda tidak sabar untuk mengatakannya. Tentu saja. Jia Yapeng tersenyum kecil, lalu mengeluarkan 20 kartu yang dibuat dengan indah dari sakunya dan memberikannya kepada Ichiro Honda. Ini adalah edisi pertama dari generasi pertama, jadi saya memutuskan untuk memilih 5 jenderal dari 4 kubu utama, Wei Su dan Wu Kungxiong, masing-masing untuk dijual. Jia Yapeng menjelaskan. Masing-masing itu Liu Beis, Guan Yeu, Jiang Wei, Faz Heng, Jiang Wan dari kerajaan Su. Cao Chao dari negara Wei, Xia Houdun, Cao Ren, Jiaxu, Xun You. San Quan dari negara Wu, San Che, Zhou Tai, Lu Su, Zugejin. Dong Zhuo, Lv Bu, Zhang Xiu, Liu, Chen Gong para pahlawan. Ini adalah salesman umum pertama, Anda dapat melihat semuanya. Jika menurut Anda ada kekurangan pada lukisan yang tidak Anda sukai, Anda bisa memberitahu saya. Bagaimanapun, saya di sini dan saya dapat segera mengubahnya untuk Anda. Jia Yapeng tertawa. Tidak, lukisannya benar-benar sempurna, sejalan dengan kesan orang Fusang kami tentang 3 kerajaan. Apakah ini benar-benar presiden yang Anda lukis sendiri? Kamu sangat luar biasa, aku memperlakukanmu kekagumannya seperti sungai bergelombang yang tidak ada habisnya, seperti sungai kuning yang meluap, tidak terkendali, kata Honda Ichiro dengan kekaguman di wajahnya. Tunggu, dari mana kamu belajar omong kosong ini? Mendengar kata-kata seperti ini keluar dari mulut iblis kecil, jika Jia Yapeng menyesap teh di mulutnya, itu pasti sudah disemprotkan. Ini, saya mempelajarinya dari menonton film Chuan Zhou Xingqi, saya pikir itu bagus, jadi saya mempelajarinya. Honda Ichiro berkata sambil tersenyum, orang ini benar-benar berbakat. Saya ingin kebenaran Anda, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan kartu-kartu ini? Ini terkait dengan uang kita, saya ingin mendengarkan kebenaran. Jia Yapeng mengulangi. Tidak, sama sekali tidak ada masalah. Honda Ichiro berkata dengan meyakinkan, ini terlalu sempurna, lukisannya terlalu sempurna, terlalu sesuai dengan estetika kami. Omong kosong, ini awalnya digambar oleh kalian orang Fusang, tentu saja cocok dengan estetika orang Fusang kalian. Jia Yapeng berkata dalam hati, lalu mengulurkan tangannya dan tersenyum, karena aku sudah selesai membacanya, kembalikan kartu itu kepadaku. Saya tidak menyangka Honda Ichiro secara naluriah mengecilkan kartu-kartu ini ke dalam pelukannya, dan kemudian tersenyum, Presiden, tidak bisakah kartu-kartu itu diberikan kepada saya? Sebagai presiden perusahaan, saya dapat menyimpan 1 set. Datang. Ini tidak bagus. Saya hanya mencetak 100 eksemplar lubu di dalamnya, dicampur dalam 10 juta bungkus. Ini adalah out of print yang langka. Jika Anda menginginkannya, kembali dan beli sendiri. Bertatap muka Jia Yapeng melambaikan tangannya, dan Ichiro Honda hanya bisa melihat Jia Yapeng mengambil kembali 20 kartu dalam 1 set. Bahkan, belakangan Honda Ichiro jadi kaya raya, diam-diam ia membeli 10.000 bungkus mie dan membongkarnya. Dia bahkan tidak membuka sepotong lubu. Pada akhirnya, dia masih menghabiskan 1 juta yen dari seorang anak. Sepotong lubu datang dari tangannya. Namun, Honda Ichiro tidak menderita. Pada tahun 2020, harga lubu edisi pertama ini telah meningkat menjadi 4 juta yen. Tapi Presiden, ada satu pertanyaan lagi, saya tidak tahu apakah Anda sudah mempertimbangkannya, kata Honda Ichiro lagi. Apa masalahnya? Tanya Jia Yapeng. Ini masalah animasi. Honda Ichiro melihat kartu di tangannya dan berkata, karena semua kartu diganti dengan pahlawan 3 kerajaan, maka animasi pahlawan Marjan Air Anda tidak dapat dimainkan, jadi saya khawatir kami kehilangan senjata promosi. Tanda seru. Hahaha, jangan khawatir, aku sudah menemukan jawabannya, Bos. Jia tertawa, dan ZHU Kius Hui mengeluarkannya dari tas. Berikan kaset ke Honda Ichiro. Ambil kembali dan lihat. Jia Yapeng menyerahkan rekaman video itu kepada Honda Ichiro. Setelah Honda Ichiro kembali ke perusahaan, dia menonton video tersebut untuk pertama kalinya, dan terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah animasi biografi pahlawan 3 kerajaan. Ini adalah animasi yang sama sekali berbeda dari Water Marjan Heroes.
Tidak hanya menceritakan kisah para pahlawan dari 3 kerajaan, bahkan protagonis dari animasi telah berubah dari game YUM menjadi protagonis dari game Muto. Semua karakter di dalamnya juga sudah diganti dengan nama Fusang. Satu-satunya hal yang sedikit bertentangan adalah tidak ada sulih suara untuk keseluruhan animasi, hanya subtitle. Jelas, pekerjaan sulih suara ini dilakukan dengan mencari pengisi suara Fusang. Ini sebenarnya adalah episode pertama dari musim ketiga Heroes of the Water Margin, atau episode pertama dari Heroes of the Three Kingdoms. Lagi pula, 2 episode pertama hampir memainkan Water Margin, jadi kami harus mengubah peta. Jadi animasi ini juga akan disiarkan di Tiongkok, dan serangkaian kartu dari pahlawan 3 kerajaan juga akan dirilis. Anak-anak memiliki kartu baru untuk dikumpulkan, yang sangat membahagiakan. Kapan ulasan asosiasi dimsum mentah yang Anda sebutkan? Jia Yapeng bertanya saat aku kembali ke mobil. Dalam seminggu, jawab Honda Ichiro. Itu berarti aku tidak punya pekerjaan untuk minggu depan. Jia Yapeng berkata dengan bosan. Presiden, apakah Anda tidak perlu tahu tentang operasi perusahaan minggu ini? Anda hampir tidak pernah bertemu dengan semua karyawan kecuali saya. Anda tidak perlu berbicara dengan mereka dan menyemangati anak-anak yang rajin ini. Apakah kamu? Kata Honda Ichiro dengan cepat. Tidak, apa yang akan kulakukan? Saya tidak tahu bahasa Jepang dengan baik. Bahasa Jepang saya tidak sebaik bahasa Cina Anda. Jia Yapeng tertawa, lalu menepuk bahu Honda Ichiro dan berkata, kamu bekerja, aku tidak khawatir. Alhasil, Jia Yapeng benar-benar menitipkan segalanya pada Honda Ichiro, seolah-olah sudah jauh-jauh ke Fuso, hanya untuk memberikan produk dan animasi Honda Ichiro. Bab 215, Jam Remaja Mingguan. Sebenarnya Jia Yapeng tidak benar-benar pergi ke Fusang untuk berkeliling gunung dan air. Presiden kita Jia masih memiliki tugas pentingnya sendiri. Tugas ini adalah untuk menemukan 2 orang. Kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat terkenal di generasi selanjutnya, tetapi di era ini, Jia Yapeng bahkan tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Hal pertama yang dicari Jia Yapeng adalah seorang pria bernama Takahashi Kazuhiro, seorang kartunis, tepatnya, pencipta Yu-Gi-Oh yang sebenarnya. Pada tahun 1997, komik Game King yang dibuat oleh Takahashi dan Xi diserialkan di Weekly Shonen Jump. Dan samar-samar Jia Yapeng ingat bahwa dia pernah melihatnya di stasiun B. Ada seorang pria bernama Lulanjun. Atas, saya memperkenalkan kehidupan Takahashi dan Nozomi. Meski sebagian besar isinya telah dilupakan, Jia Yapeng ingat bahwa Takahashi dan Nozomi sebenarnya adalah pria yang telah menggambar komik selama 17 tahun sebelum menjadi terkenal. Jadi sekarang Takahashi dan Nozomi seharusnya masih berada di Weekly Shonen Jump Publishing sedang menggambar komik. Jadi selama Anda menemukan agensi manga, Anda harus dapat menemukan di mana Takahashi dan Nozomi berada. Jadi keesokan harinya, Jia Yapeng meminta Honda Ichiro untuk mengatur sendiri seorang pemandu wisata yang mengerti bahasa Cina dan Jepang, yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengobrol dengannya. Awalnya, tujuan Jia Yapeng sangat sederhana, yaitu dia menginginkan penerjemah dan pemandu wisata. Tanpa diduga, wajah tua Honda Ichiro tersenyum, dan dengan ekspresi yang bisa dimengerti, dia menemukan seorang gadis untuk Jia Yapeng. Gadis ini berambut hitam panjang, sosok tinggi yang jarang terlihat pada wanita Fusang, dan sepasang kaki panjang yang tidak kalah dengan ZHU Kyushui. Pada saat yang sama, dia memiliki sosok yang besar dan mirip Nades Hizi. Kelembutan unik orang Fusang. Presiden, ini Nona Kasugao Kasiu. Dia adalah seorang mahasiswa dari Departemen Cina Fakultas Sastra Universitas Longjing. Pada saat yang sama, dia juga magang di perusahaan kami. Dia adalah salah satu penerjemah perusahaan kami. Saya akan menjadi pemandu wisata Anda, kata Honda Ichiro sambil tersenyum. Xiazi Kyushu, memang ada orang ini. Jia Yapeng terkejut saat melihat kecantikan ini. Kasumi Gao Kasua bukanlah pahlawan wanita di novel dan anime selanjutnya The Method of Cultivating the Humble Heroine, tetapi anjing yang kalah disebut senpai, dan kecantikan hanya ada di dimensi kedua. Gadis? Mengapa Anda tiba-tiba muncul di depan Anda? Ini terlalu tidak ilmiah. Yang lebih mengerikan adalah ketika Jia Yapeng melihat lebih dekat gadis Fuso itu,
Dia menemukan bahwa dia persis sama dengan Xia Zhiqiuxiu di anime, seolah-olah dia keluar dari komik. Melihat Xiu Kasumigaoka dari Raja Iblis Chous, begitu penuh daya pikat. Tunggu, apakah saya telah dilahirkan kembali atau melakukan perjalanan ke dunia lain? Apakah ini dimensi kedua atau dimensi ketiga? Kepala Jia Yapeng sedikit bingung, tetapi bagi orang luar, Jia Yapeng tampaknya terpesona oleh Xia Zhiqiuxiu, dia bahkan tidak bisa pergi. Hah! Zhu Kius Hui mendengus lagi, lalu membanting pantat Jia Yapeng dengan keras. Jia Yapeng menyadari bahwa dia tampak sedikit kasar. Karyawan Kasumigaoka Swa, Chuan Jia ini adalah Direktur Daesenco, Ltd. Honda Ichiro sedang bersiap untuk memperkenalkan identitas Jia Yapeng. Jika tidak, Jia Yapeng terbatuk 2 kali. Honda Ichiro bereaksi dan berkata, ini adalah tamu paling terhormat dari Dakianco, Ltd, dan identitasnya lebih berharga daripada milik saya. Anda harus melayaninya dengan baik, dan tidak ada kelalaian yang diperbolehkan. Jika tidak, kontrak ditandatangani oleh perusahaan dan Anda akan benar-benar terputus. Apakah kamu mengerti? Hai! Tubuh Xia Zhiqiuxiu sedikit gemetar, lalu mengangguk, dan menyapa Jia Yapeng sambil tersenyum. Chuan Jia yang terhormat, Anda dapat langsung memesan saya jika Anda memiliki kebutuhan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Faktanya, tidak ada yang salah, bantu saja aku memimpin jalan. Jia Yapeng tertawa, kali ini Honda Ichiro tiba-tiba sampai ke telinga Jia Yapeng, berbisik penuh kepedihan. Selain itu, ketika dia bergabung dengan perusahaan, dia memberikan gaji yang besar ke perusahaan, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Akan menolak, kamu bisa menikmatinya dengan santai. Orang ini, dia tidak berniat menikmati Kasumigaoka Shiwa. Bukankah ini mengambil luang saya untuk menjemput anak perempuan? Jia Yapeng kaget dengan apa yang dikatakan Honda Ichiro, tapi Jia Yapeng salah paham. Honda Ichiro tidak. Honda Ichiro sangat menyukai bakat Kasumigaoka Shiu. Dia tidak bereaksi selama beberapa tahun karena usianya. Pikirannya tentang aspek itu sudah lama memudar. Sekarang dia hanya membalas dendam. Bunga saja. Aku mengerti. Chuan Jia mengangguk, lalu berkata kepada Xia Zhiqiuxiu, Nona Xiu, tolong bawa saya ke majalah Weekly Shonen Jump. Saya akan berkunjung ke sana. Hai, aku akan memanggilkanmu taksi sekarang. Xia Zhiqiuxiu mengangguk. Taksi tidak perlu dipanggil. Mercedes S600 saya akan menjadi mobil Pak Jia mulai hari ini. Pengemudi lain, Chuan Lang, juga akan melayani Pak Jia secara penuh waktu. Bawa Chuan Jia untuk menemukannya. Ayo pergi, kata Honda Ichiro, yang mengejutkan Kasumigaoka Shiu. Meskipun Honda Ichiro baru saja mengatakan bahwa identitas Jia Yapeng lebih mulia daripada dirinya, Xia Zhiqiuxiu mengira itu hanya kesopanan, dan Jia Yapeng hanyalah tamu terhormat biasa. Tapi saya tidak menyangka Honda Ichiro malah memberikan mobil dan supirnya kepada Jia Yapeng, yang berbeda. Bagi siapapun, mobil itu seperti istri kecilnya sendiri. Bahkan ketika Honda Ichiro sedang mengobrol dengan seorang anggota Dewan Distrik, dia hanya mengirim Mercedes lain untuk mengambil dan menurunkan Mercedesnya. Mercedesnya akan selalu hanya dia duduk sendiri, atau dia mengambil orang lain untuk duduk, dan tidak pernah meminjamkan siapapun untuk duduk. Namun kini, Honda Ichiro justru menyerahkan seluruh mobil dan pengemudinya kepada Jia Yapeng. Siapa Jia Yapeng ini, yang bisa diperlakukan seperti ini oleh Presiden? Xia Zhiqiuxiu memandangi Jia Yapeng beberapa kali sebelum dan sesudah, tetapi tidak dapat melihat betapa istimewanya pria ini. Dan Zhu Kius Hui juga melihat ke arah Xia Zhiqiuxiu beberapa kali, dan merasa bahwa wanita ini agak terbahaya. Adapun Chuan Jia kami, Chuan Jia tidak memikirkan apapun sekarang. Dia hanya memikirkan apakah dia dalam 3 dimensi atau 2 dimensi, sampai dia tiba di dalam mobil, dan tiba lagi di dalam mobil. Chuan Jia hanya ingin memahami gerbang majalah Weekly Shonen Jump. Terlepas dari 2 dimensi dan 3 dimensinya sendiri, selama dia hidup bahagia, apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, Xia Zhiqiuxiu adalah salah satu bantalnya di kehidupan sebelumnya. Ini adalah berkah. Tanda seru. Juga, dapatkah Anda benar-benar melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya?